Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semuanya, hai anak-anak Mama. Alhamdulillah Mama Ira hari ini merasa cukup senang karena bisa berleyeh-leyeh, udah bisa pakai daster, istirahat, ya kan, sudah buka puasa, ya, terus syuting deh. Ramai Sofaril. Ngobrol-ngobrol tadi sebentar sama AI, Teh Kika, setiap orang itu kalau bikin kesalahan itu rasanya kita dongkol banget ya. Ya iyalah, dengan caranya. Kalau yang namanya orang salah tuh pasti kan menyebalkan gitu. Apalagi kalau dia nggak pernah mau ngaku salah. Kalem ayah orang, kalem. Ya, intinya adalah kita membicarakan tentang kesalahan orang dan kesalahan kita. Kesalahan, ya. Bagaimana kita bisa memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang telah kita lakukan, bagaimana kita bisa memaafkan orang lain yang telah merugikan kita dengan kesalahannya. Mari kita membahas tentang 4 cara memaafkan orang lain yang berbuat kesalahan sama kita, ya. 4 cara memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama, kita patut tahu dulu, ya, bahwa setiap orang tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Pasti, ya. Siapapun tidak terkecuali, ya. Justru itu kita bisa belajar dari kesalahan itu. Permasalahan yang timbul adalah kalau kita melakukan kesalahan pada diri kita sendiri, kita tahu nih kita salah. Otomatis kan kita langsung bisa koreksi gitu ya. Oh iya, salah nih. Itu aja poinnya langsung membuat kita down ya. Biasanya, aduh mestinya nggak begini. Kesalahan ini membuat saya rugi. Kesalahan ini merugikan orang lain dan lain sebagainya. Itu kalau kesalahan yang kita bisa refleksikan pada diri sendiri. Tapi kalau ada orang lain yang bikin kita salah, kalau orang lain yang salah bikin kita kesel, nah itu dia emosi jiwa. Bukan emosi lagi, tapi emosi jiwa, ya kan? Gimana caranya supaya kita bisa belajar memaafkan kesalahan orang lain? Ya, pertama adalah mengendalikan emosi. Ya, kan kita tahu nih orang lain berbuat salah sama kita, sekesal-keselnya kita, sebenci-bencinya kita sama dia, gitu ya, semarah-marahnya kita, tetap harus mengendalikan emosi, ya. Kontrol ego kita dan kadar emosi kita supaya tidak meledak-ledak. Rugi, capek, kitanya yang capek, ya. Lalu tenangkan hati kita. Biasanya kalau saya tuh tarik napas, tenang dulu sebentar, butuh waktu. Kalau perlu pakai merem. Ini kan relaksasi ya, relaksasi otot ya. Otak kita, otot mata, otak kita tuh jadi agak lebih tenang gitu. Tarik napas tenang. Coba pelan-pelan mengalihkan rasa kesal kita, emosi kita ya, terhadap orang itu yang sudah bikin kita kesel gitu gara-gara kesalahannya dia. Ya, setelah itu mungkin kita bisa merenung dan pada akhirnya berpikir, oh iya, bisa saja dia salah. Mungkin dia kurang teliti, atau mungkin dia terlalu tergesa-gesa, mungkin dia tidak tahu esensi pembicaraannya, dan lain sebagainya. Kedua adalah fokus pada diri sendiri. Jadi jangan fokus pada orang lain yang berbuat salah, atau kesalahannya dia terhadap kita, jangan. Kita fokus pada diri sendiri. Kita udah dibikin kesal nih, orang lain ya, yang berbuat salah sama kita gitu. Kita fokus saja diri kita sendiri. Jangan malah dicari. Jangan malah dicari tahu, lu kenapa buat salah? Kenapa begini? Jangan. Udah tahu dia salah, ya sudah gitu. Oh ya udah, maklumi aja, terima aja. Belajar mengendalikan ego dan emosi kita. Ya sudah, kamu salah ya. Lain kali jangan dilakukan itu, atau sebaiknya tidak melakukan itu. Kalau kamu melakukan itu, kamu bisa membuat hati saya tidak suka atau tidak nyaman, kesel ya. Jadi kita fokus, tarik napas lagi, kontrol lagi emosi kita, fokus pada diri sendiri. Apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita mengalami proses itu, ya. Jadi nggak usah stres, pikirin diri sendiri aja, ya. Fokus pada diri sendiri, ke depannya lebih baik atau bagaimana, ya. Ketiga, tidak kalah penting adalah introspeksi diri. Orang bisa berbuat salah, sengaja maupun tidak sengaja. Benar? Ya, oke. Kita pun begitu. Tutur kata, perbuatan, sikap, tindakan, apapun saja yang bisa melukai hati orang lain
atas dasar kesalahan kita terhadap orang itu, kita seharusnya introspeksi diri. Ya, mungkin dari cara kita bicara tidak boleh seharusnya terlalu tinggi nadanya, atau apa yang kita maksud seharusnya tidak seperti itu. Berarti apa? Penyampaiannya, ya, tutur katanya dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu nih, gitu. Kita tahu dulu kenapa orang itu kesal sama kita, atau kenapa kita harus kesal sama orang itu. Introspeksi diri dulu, ya. Mungkin kita juga punya part of dari kesalahan itu, gitu. Dari rasa kesal itu kita ada di situ, ya, tanpa kita sadari. Jadi introspeksi diri, ya, evaluasi lagi. Keempat adalah buat kesalahan adalah hal yang wajar. Kita wajib paham banget bahwa setiap manusia tuh bisa berbuat salah. Jadi hal yang wajar kalau kita berbuat salah. Masalahnya jangan diulang lagi. Kalau kita udah tahu salah, udah tahu merugikan diri kita dan orang lain, ya jangan dibuat lagi. Kita harus punya plan yang lain, ya, plan yang lebih baik. Kedepannya harus lebih baik. Belajar dari pengalaman yang udah-udah. Gitu. Jangan dilakukan lagi hal yang sama, ya, yang merugikan banyak orang. Oke, pengalaman adalah guru terbaik. Pinter, ya. Oke, jadi memaafkan sesama itu sangat penting, ya. Supaya apa? Hidup kita jauh lebih tenang. Ya, tidak menyimpan beban di pundak kita, kan kita sendiri punya masalah berat ya, gitu. Kalau kita harus mikirin orang lain yang berbuat salah sama kita, terus kita makin pikirannya makin meruncing, terus akhirnya malah nggak bisa fokus, kan kita makin stres. Rugi juga kita kan, gitu. Lebih baik tarik napas, kontrol, pilih dan pilah. Ya, kecuali kalau dia berbuat salah sudah menyangkut hal-hal yang berbau, misalnya apa? Hal-hal yang prinsip, harga diri, kriminal dan lain sebagainya, itu boleh kita sampaikan rasa ketidaksukaan kita terhadap mereka dengan cara yang baik. Tutur kata yang benar, mudah dimengerti dan dipahami. Ya, oke. Selanjutnya adalah saya perlu mengemil. Oke, jadi Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak Mama, mari kita sama-sama belajar saling memaafkan atas kesalahan satu dengan yang lain. Ya, berproses seperti biasa, berproses, ya. Ya, jangan terlalu kekeh petekeh, kalau katanya Kika bilang tuh, ya kekeh banget sih, keras kepala banget sih gitu. Merasa ego kamu tuh selalu paling benar misalnya gitu kan. Atau lu nggak bisa selalu paling benar gitu. Ya, kita sama-sama meredam, ya. 4 cara tadi bisa memaafkan orang lain atau kesalahan orang lain itu adalah hal yang sangat istimewa bila mana kita bisa menjalaninya dengan baik. Pelan tapi pasti. Kita pasti bisa juga, ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, anak-anak Mama udah nonton Irama Esofaril hari ini, dan jangan lupa kalau belum subscribe, di-subscribe, like, comment, and share. Irama Esofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok.